dadanya tersimpan tekad kuat untuk membuktikan bahwa ia mampu mencapai kesuksesan dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada nama besar ayahnya. Di pelukan Bik Lasmi, Nara menyadari satu hal, betapa ia merindukan kehangatan yang pernah ia rasakan di rumah sederhana ini. Meski banyak yang telah berubah, cinta dan kasih sayang Bik Lasmi tetaplah sama, tak tergoyahkan oleh waktu. Kepulangannya ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi sebuah perjalanan hati yang membawa Nara kembali ke akar yang membuatnya menjadi siapa dirinya hari ini. Saat Nara melepas rindu dengan Bik Lasmi, Firan menyusul dari belakang, menyapa dengan senyum hangat. "Apa kabar, Bik?" Sapanya ramah. Bik Lasmi menoleh dan terkejut senang melihat Firan. "Nah, Firan, alhamdulillah, Bibik sehat," jawabnya sambil tersenyum. "Ayo, kalian masuk. Pasti lapar, kan? Kebetulan Bibik baru selesai masak." Mata Nara berbinar. "Iya, Bik. Aku sudah lama sekali rindu masakan Bibik," katanya sambil mengusap perutnya, seolah menunjukkan betapa ia tak sabar menikmati hidangan itu. Bik Lasmi segera mengarahkan mereka ke ruang makan, di mana aroma masakan rumah yang khas sudah memenuhi ruangan. Nara dan Firan duduk, menikmati setiap hidangan yang tersaji, sambil sesekali tersenyum melihat antusiasme Bik Lasmi yang sibuk melayani mereka. Sambil makan, mereka bercengkerama dengan tawa hangat, membicarakan kenangan lama yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Kehangatan itu mengingatkan Nara akan rumah dan cinta keluarga yang selalu setia menantinya. Firan yang ikut menikmati suasana ini diam-diam merasa semakin dekat dengan Nara, seolah telah menjadi bagian dari kehidupan barunya yang kini mulai tenang dan penuh cinta. "Enduk, kamu cantik sekali," puji Bik Lasmi sambil menyodorkan sepotong ayam ke piring Nara. "Bik sampai pangling, tadi Bibik hampir tak kenal." Nara tersipu mendengar pujian sederhana namun tulus itu. "Ah, Bik, tetap saja saya ini Nara yang dulu," katanya, mencoba menahan senyum malu. Nara tersenyum sambil menyampaikan pesan dari ayahnya kepada Bik Lasmi. "Oh ya, Bik, ayah titip salam untuk Bibik. Kalau tidak ada halangan, minggu depan ayah akan ke Indonesia dan berharap Bibik selalu menjagaku di sini, pesan ayah," candanya sambil tertawa kecil. Bik Lasmi tertawa, senang mendengar rencana kedatangan ayah Nara. "Wah, ayahmu perhatian sekali, Enduk. Jangan khawatir, Bibik selalu menjagamu." Nara melanjutkan dengan mata berbinar, menahan rasa senang yang sedikit berlebihan. "Oh, dan satu lagi, ada hadiah kecil untuk Bibik dari sana." Mendengar kata hadiah, Bik Lasmi tampak kebingungan dan tak bisa menutupi rasa penasaran. "Hadiah? Wah, apa itu, Enduk? Tapi besok baru ku kasih, Bik," jawab Nara sambil mengedipkan mata jahil. Firan yang mendengarkan obrolan itu tertawa kecil, ikut menikmati momen itu. Bibik pun menggeleng-geleng, tersenyum penuh rasa ingin tahu. "Duh, Bibik sampai nggak sabar." "Ya sudah, Bibik tunggu besok saja," katanya. Kebersamaan mereka terasa hangat dan penuh kebahagiaan, mengisi rumah dengan tawa dan cinta yang begitu tulus. Bab 19, Kejutan. Suasana pagi di rumah lama Nara. Bik Lasmi yang sedang sibuk di dapur berbalik mendengar suara Nara. Senyum hangat terlukis di wajahnya saat ia melihat Nara sudah rapi. "Oh, Enduk, pagi-pagi sudah bangun. Udara pagi di kampung memang beda ya, segar sekali," katanya sambil mengusap pundak Nara dengan lembut. Nara tersenyum sambil mengangguk. "Ya, Bik, aku kangen sekali dengan suasana ini. Aku juga ingin mampir ke makam ibu. Sudah lama sekali rasanya," ucapnya dengan mata menerawang. Bik Lasmi mengangguk penuh pengertian. "Pergilah, Enduk. Ibu kamu pasti bahagia melihatmu kembali, mendoakan dia di sana," kata Bik Lasmi.
Terima kasih, Bik. Ucapnya lembut sebelum berjalan keluar, menikmati setiap langkah pagi menuju tempat yang begitu berarti baginya. Ditemani oleh lembutnya angin pagi dan nyanyian burung-burung yang mengalun, Nara berjalan perlahan menuju peristirahatan terakhir ibunya. Dengan langkah yang terasa berat, namun ada kerinduan mendalam yang membimbingnya ke sana. Ketika sampai, ia duduk di sisi nisan sang ibu, mengusap lembut batu dingin itu seakan sedang berbicara dengan ibunya. Ibu, banyak sekali yang ingin kuceritakan, bisiknya pelan. Akhirnya, aku bertemu ayah. Dia menerimaku sepenuh hati dan menjagaku juga seperti dulu ketika ayah menjaga ibu. Ayahku tampan sekali, Bu. Candanya yang berbicara kepada nisan ibunya. Dan ibu tiriku dia begitu baik, Bu, lebih dari yang pernah kubayangkan. Ada keluarga yang menerimaku sekarang. Lalu, nama Firan terlintas dalam benaknya, membuat senyum lembut tersungging di wajahnya. Dan ada Firan, Bu, seseorang yang selalu ada di sampingku. Bahkan Firan sempat mengutarakan isi hatinya kepadaku, serta sudah mendapatkan restu dari ayah, meskipun aku masih takut mengakui perasaanku sendiri. Dia baik, sabar, dan selalu melindungiku. Entah bagaimana aku menanggapinya, tapi ada ketenangan setiap kali dia di dekatku. Mungkin ini yang ibu doakan selama ini. Nara merasa seakan bayangan ibunya hadir, mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Aku tahu, Bu, mungkin semua ini adalah doa-doa yang ibu panjatkan untukku. Tapi aku butuh waktu untuk ini semua, Bu. Kehidupan yang dulu sedikit membuatku trauma dan terasa berat, tapi kini sedikit demi sedikit membaik. Aku janji, aku akan berhati-hati, tidak akan mudah percaya seperti dulu. Tapi kali ini, aku merasa ada harapan yang nyata. Ia menunduk, merasa ada kedamaian yang merasuk dalam dirinya. Seolah restu dan kekuatan ibunya selalu menyertainya. Nara merasa lebih yakin dengan pilihan dan langkahnya, karena setiap langkah adalah untuk ibunya dan demi masa depan yang kini terasa sedikit lebih hangat. Dengan lembut, Nara mengusap nisan ibunya sekali lagi. Ya sudah, Bu, aku pamit dulu. Katanya lirih, seolah berharap angin akan menyampaikan pesannya ke alam yang jauh di sana. Nanti aku akan datang lagi, akan kubawa lebih banyak cerita untuk ibu dengarkan. Nara bangkit perlahan, menatap sekeliling peristirahatan terakhir ibunya yang dikelilingi pohon-pohon rindang dan ketenangan yang abadi. Ada kehangatan yang tersisa di hatinya, seakan restu sang ibu selalu bersamanya, membimbing setiap langkah. Dengan langkah tenang, Nara berbalik, meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang lebih lega. Hari ini, ia merasa lebih kuat dan lebih siap menapaki perjalanan baru dalam hidupnya, membawa cinta dan kenangan ibunya sebagai bekal untuk menghadapinya. Ketika Nara berjalan keluar dari area pemakaman berjalan menuju kendaraan yang sedang terparkir di luar makam, Firan menelponnya. Nara segera menerima telepon dari Firan. Halo? Sapa Nara dengan suara lembut, meski hatinya sedikit penasaran. Tuan Putri, kamu sedang di mana sekarang? Suara Firan terdengar tegas, namun penuh kehangatan, seolah ingin memastikan di mana Nara berada. Aku baru selesai dari makam ibu. Jawab Nara, tak bisa menutupi rasa haru yang menyelusup dalam suaranya. Aku akan segera pulang. Ada apa, Firan? Di seberang telepon, terdengar sedikit hening sebelum Firan melanjutkan. Oke, tunggu aku di sana. Aku akan menjemputmu. Nara sedikit terkejut mendengarnya, namun di balik kejutan itu, ada perasaan hangat yang mulai mengalir. Ada ketenangan dalam kata-kata Firan yang seolah membuatnya merasa dilindungi. Baik, aku tunggu. Jawab Nara sambil melangkah menuju kendaraan yang terparkir di luar makam. Hatinya mulai tenang meski banyak pikiran berkecamuk. Hari ini, perasaan campur aduk yang selama ini menghalanginya mulai memudar sedikit demi sedikit, digantikan dengan perasaan yang lebih terang dan lebih jelas. Dari jauh terlihat mobil mewah mendekat perlahan, mengeluarkan debu ringan di tepi jalan pemakaman saat berhenti tepat di depan Nara. Di balik kemudi, Firan tersenyum hangat melihat Nara berdiri sendiri di pinggir jalan,
masih dilingkupi ketenangan ziarahnya. "Kenapa nggak tunggu aku?" tanya Firan, suaranya penuh perhatian. "Ya, aku cuma berziarah ke makam ibu," jawab Nara dengan senyum lemah, sedikit terkejut. Firan menggeleng perlahan, tersenyum lembut. "Aku sudah janji sama ayahmu, Nara. Aku akan selalu menemani kamu," kata Firan penuh keyakinan. Nara tertawa kecil, menyadari betapa tulusnya perhatian Firan. "Apa sih? Kamu berlebihan?" balasnya, tersenyum manis sambil sedikit tersipu. Sebelum Nara bisa berkata lebih jauh, Firan melanjutkan. "Nah, kita mau memberi kejutan ke Bik Lasmi, kan? Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kamu dapatkan dulu." Firan mengeluarkan selembar kain sutra lembut dari dalam mobilnya. "Sekarang, tutup matamu pakai kain ini." "Ah, apa-apaan ini?" protes Nara setengah geli. "Kalau nggak mau, ya sudah, kita tetap di sini sampai matahari meninggi," sahut Firan, berpura-pura serius. Setelah mendengar ancamannya yang setengah bercanda, Nara akhirnya mengalah. "Baiklah, baiklah." Nara pun menuruti permintaannya, menutup mata sambil menahan senyum, tak sabar menebak kejutan apa yang sedang dipersiapkan Firan. Rumah baru. Dalam perjalanan menuju tempat kejutan yang sudah direncanakan Firan, Nara tak bisa menahan diri. Duduk di kursi samping Firan dengan mata tertutup kain, ia pun bertanya sambil tertawa kecil. "Ini, boleh nggak kalau aku ngintip sedikit?" Firan yang sedang menyetir hanya menggeleng sambil tersenyum. "Tunggu sebentar lagi." "Sabar, dong. Kita hampir sampai." "Baiklah, Pak Bodyguard," jawab Nara, bercanda sambil berusaha menahan rasa penasaran yang semakin memuncak. Suara tawa mereka memenuhi mobil, mencairkan suasana, membuat perjalanan terasa ringan dan penuh kehangatan. Beberapa menit berlalu, dan Nara akhirnya bisa merasakan mobil mulai melambat. Ia menduga mereka sudah hampir sampai di tempat yang dimaksud Firan, namun ia masih tak tahu apa kejutan yang menunggunya. "Oke, sekarang aku benar-benar penasaran," katanya sambil tertawa, tak sabar menunggu momen istimewa yang sedang disiapkan Firan. "Oke, siap ya, kita sudah hampir tiba," kata Firan penuh antusias. "Jangan buka dulu tutup matamu sampai aku bilang, ya." Nara tertawa kecil, menahan diri meski rasa penasaran semakin menggelitik. Ia hanya bisa merasakan mobil perlahan berhenti, dan suara pintu yang dibuka membuatnya semakin berdebar. Firan mengulurkan tangan, membantu Nara turun dari mobil dengan hati-hati. "Awas kepalamu," katanya lembut, memastikan agar Nara merasa aman. Dengan perlahan, Firan menggiringnya berjalan beberapa langkah hingga mereka sampai di depan sebuah bangunan. "Oke, sekarang 3, 2, 1, buka matamu," ucap Firan penuh semangat. Saat kain penutup itu terbuka, Nara mendapati dirinya berdiri di depan sebuah rumah besar yang indah dan mewah. Hadiah dari ayahnya, tempat yang selama ini ia dengar, namun belum pernah ia lihat. Rumah itu megah, berdiri dengan kokoh, lengkap dengan taman yang asri di sekelilingnya. Nara memandang takjub, tak percaya bahwa ini semua adalah untuknya. "Ayahmu sudah lama menyiapkan ini semua untukmu," bisik Firan lembut. "Dan aku memastikan semuanya sempurna sebelum kamu melihatnya." Mata Nara berkaca-kaca, terharu oleh kehadiran rumah ini dan perhatian yang diberikan ayahnya, juga ketulusan Firan yang diam-diam mengurus semuanya. Dengan penuh rasa syukur, ia memandang Firan dan berkata, "Terima kasih. Ini lebih dari yang pernah aku bayangkan." Firan tersenyum hangat. "Ini baru permulaan. Selamat datang di rumahmu, Nara." Setelah berkeliling menelusuri setiap sudut rumah, hati Nara dipenuhi rasa bahagia yang tak terbendung. Semua ruangan tertata rapi dan sempurna, seolah setiap detailnya disiapkan khusus untuk kenyamanannya. Tanpa pikir panjang,
Nara berbalik dan memeluk Firan dengan penuh syukur. Suaranya bergetar saat mengucapkan, "Terima kasih, Firan, untuk semuanya." Firan tersenyum hangat, memandang Nara dengan penuh ketulusan. "Aku akan melakukan apapun untukmu, Nara, dan menyiapkan apapun yang bisa membuatmu bahagia," jawabnya lembut. Nara mengangkat wajahnya, sejenak menatap Firan dengan mata berbinar. Ada rasa aman yang begitu dalam, perasaan bahwa kehadiran Firan tak hanya melengkapi hidupnya, tetapi juga memberinya keberanian untuk memulai segalanya kembali. "Terima kasih, ya, my bodyguard," ucap Nara kembali yang masih memeluk Firan dengan tulus. "Kamu selalu ada dan selalu memberi kejutan yang luar biasa." Setelah melepas pelukan, Nara meraih handphonenya yang tersimpan di dalam tas. Jarinya mencari nama ayahnya, Harry, di daftar kontak, lalu ia menekan tombol panggil. Begitu telepon terhubung, tanpa menunggu Harry bicara, Nara langsung berseru, "Halo, Ayah. Terima kasih banyak, lo, untuk rumah ini. Bagus banget. Wah, selera Pak Harry memang nomor 1. Harry tertawa kecil dari seberang telepon. "Syukurlah, Nak, kalau kamu suka," jawabnya lembut. "Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Semua ini tak sebanding dengan perjalananmu yang penuh perjuangan sampai bisa bertahan seperti sekarang. Kau layak mendapatkan semuanya." Kata-kata Harry membuat Nara terdiam sesaat, merasakan kehangatan cinta dan dukungan yang mengalir di balik ucapan ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Aku akan jaga kepercayaan Ayah," ucap Nara, menguatkan diri. Di dalam hatinya, ia berjanji akan terus berusaha menjadi kebanggaan Harry sang ayah yang tak pernah berhenti mendukung setiap langkahnya. "Titip salamku untuk ibu ya, ya. Aku di sini baik-baik saja," ucap Nara dengan suara lembut melalui telepon. "Oh ya, Big Lasmi juga ingin sekali bertemu dengan ayah," tambahnya sambil tersenyum, membayangkan antusiasme Big Lasmi jika akhirnya bertemu Harry. Harry tertawa kecil dari seberang telepon. "Sampaikan ke Big Lasmi, kalau tidak ada halangan, ayah akan segera ke Indonesia minggu depan. Ayah juga ingin melihat rumah barumu," jawabnya penuh kehangatan. "Baik, Ayah. Nanti aku kabari Big Lasmi, pasti dia senang sekali," balas Nara. Wajahnya berseri-seri, merasakan dukungan penuh dari ayahnya yang tak pernah berubah meski mereka sempat terpisah bertahun-tahun. Perasaan hangat itu membuatnya semakin yakin bahwa langkah baru dalam hidupnya kini berada di jalan yang tepat. "Jadi, kapan kita jemput Big Lasmi?" tanya Firan sambil tersenyum, siap untuk mengikuti rencanamu kapan saja. "Oke, sekarang juga," jawab Nara dengan semangat. Wajahnya berseri, membayangkan kebahagiaan Big Lasmi saat melihat rumah baru dan bertemu dengannya. Firan tertawa kecil, menikmati antusiasme Nara. "Baiklah, Tuan Putri, kita berangkat sekarang," ujarnya bercanda. Ia menyalakan mobil, lalu melirik Nara yang tampak tak sabar. Perjalanan menuju rumah Big Lasmi terasa penuh antisipasi. Nara begitu rindu suasana kebersamaan dengan wanita yang telah merawatnya selama ini. Dan Firan pun merasa bahagia bisa menjadi bagian dari momen istimewa ini. Sesampainya di rumah, Nara bergegas turun, tak sabar menyambut Big Lasmi yang segera keluar dengan senyum penuh kebahagiaan. Nara langsung bergegas masuk sambil tersenyum dan berkata, "Pasti Big Lasmi sedang sibuk di dapur." Seperti biasanya, Nara begitu mengenal kebiasaan Big Lasmi yang selalu memastikan rumah dipenuhi aroma masakan hangat. Firan mengikuti di belakang sambil tersenyum melihat Nara yang sudah seperti anak kecil kembali ke rumah setelah lama pergi. Nara menuju dapur dengan langkah ringan, dan benar saja, di sana Big Lasmi sedang berperang dengan panci dan wajan, sibuk menyiapkan hidangan. "Big!" panggil Nara penuh semangat. Big Lasmi menoleh dan kaget, lalu segera melepaskan spatula di tangannya. "Enduk, kamu sudah pulang,"
Nara langsung memeluknya erat. Firan tersenyum melihat kehangatan itu, merasa beruntung bisa menyaksikan dan ikut berbagi kebahagiaan dalam momen berharga Nara ini. Ayo Bik, kita ke tempat yang sudah aku janjikan kemarin. Aku harap Bik Lasmi senang dengan semuanya. Tapi Bibik sedang masak, Nduk. Jelas Bik Lasmi, tidak apa Bik, tinggal aja dulu, jelas Nara. Sambil menggenggam tangan Bik Lasmi, sementara Bik Lasmi terlihat bingung, tapi tetap tersenyum. Hadiah apa, Nduk? Bik Lasmi ini sudah senang kok. Kamu pulang saja sudah jadi hadiah besar buatku. Jawab Bik Lasmi dengan suara lembut. Nara tertawa kecil. Bik, aku mau Bik Lasmi benar-benar senang. Pokoknya, kali ini Nara yang bikin Bik bahagia. Jadi, ayo ikut aku. Semuanya sudah siap. Firan, yang sudah menunggu di mobil, membuka pintu dan berkata, "Silakan, Bik." Nara sangat bersemangat menyiapkan ini untuk Bik Lasmi. Loh, sampai ada Nak Firan juga yang ikut-ikutan? Wah, ini pasti rencana besar ya? Ujar Bik Lasmi sambil tertawa kecil, namun tetap mengikuti langkah Nara. Dalam perjalanan, Nara tak henti-hentinya tersenyum, membayangkan reaksi Bik Lasmi saat melihat kejutan yang telah disiapkan. Aku harap Bik Lasmi suka, katanya dalam hati, penuh harap. Mobil mereka berhenti perlahan di depan sebuah rumah besar dengan taman yang tertata rapi. Nara turun lebih dulu, diikuti Firan yang membuka pintu untuk Bik Lasmi. Wanita parubaya itu tampak kebingungan, matanya memandang sekeliling dengan penuh tanya. Rumah siapa ini, Enduk? Tanya Bik Lasmi sambil melangkah turun, wajahnya dipenuhi rasa penasaran. Bik, turun dulu saja. Jawab Nara sambil tersenyum, menggandeng tangan Bik Lasmi untuk membawanya lebih dekat ke rumah itu. Ayo, Bik, masuk dulu. Tambah Nara dengan antusias. Bik Lasmi menatap Nara dengan pandangan ragu. Ini bukan rumah sewaan lagi kan, Enduk? Apa kamu mau pindah ke sini? Tanyanya, mencoba menebak maksud di balik kunjungan itu. Nara terkekeh. Bik, sudah, jangan banyak tanya dulu. Masuk saja, nanti Bik akan tahu semuanya. Firan tersenyum di belakang mereka, membantu membawa tas kecil yang dibawa Bik Lasmi. Saya yakin Bik Lasmi pasti suka. Ujarnya pelan, membuat Bik Lasmi semakin penasaran. Langkah-langkah mereka membawa mereka ke pintu depan. Dengan penuh semangat, Nara membuka pintu rumah dan mempersilakan Bik Lasmi masuk. Selamat datang di rumah kita, Bik. Ucapnya dengan senyum lebar, sementara Bik Lasmi tertegun, berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Bik Lasmi memandang sekeliling dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya Tuhan, Enduk, bagus sekali rumahnya. Bibik tidak pernah membayangkan bisa tinggal di tempat seperti ini. Ucapnya dengan suara bergetar. Ia menatap Nara dengan penuh haru, mulutnya tak mampu merangkai kata lebih banyak. Nara tersenyum, menggenggam erat tangan Bik Lasmi. Bik, mulai sekarang, ini rumah kita. Kita akan tinggal di sini bersama, memulai kehidupan baru yang lebih baik. Rumah ini hadiah dari ayah untuk kita berdua. Semua ini juga untuk Bibik, karena aku tahu aku tidak akan sampai di titik ini tanpa Bibik di sisiku. Bik Lasmi menggeleng pelan, mencoba menahan air matanya. Bibik hanya melakukan apa yang seharusnya, Enduk. Bibik tidak pernah minta balasan apapun. Nara mendekap Bik Lasmi erat, suara lembutnya menggema penuh rasa syukur. Bibik sudah membesarkan aku saat aku tidak punya siapa-siapa. Kalau bukan karena Bibik, aku mungkin sudah terlantar di jalan tanpa tahu siapa keluargaku. Bibik adalah segalanya buatku. Jadi sekarang, giliran aku yang menjaga Bibik. Mulai sekarang, Bibik tidak perlu capek-capek lagi. Tinggal di rumah ini, nikmati semua yang bisa aku berikan untuk Bibik. Aku yang akan bekerja keras untuk kita. Mereka berpelukan dengan erat, keharuan memenuhi ruangan. Firan, yang berdiri tak jauh dari mereka,
hanya tersenyum hangat, merasa bahagia melihat ikatan tulus antara Nara dan Big Lasmi. Suasana rumah baru itu kini terasa hidup, dipenuhi dengan cinta dan rasa syukur. Bab 20. Menyiapkan strategi. Membongkar keburukan kepalsuan si pengkhianat. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kamar Nara, menambah semangatnya untuk memulai hari yang besar. Karena beberapa hari lagi adalah momen penting dalam hidupnya, hari ketika ia resmi memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru anak perusahaan milik ayahnya. Namun, sebelum langkah besar itu, Nara ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Baginya, memahami situasi perusahaan secara menyeluruh adalah prioritas utama. Sambil menyeruput secangkir kopi di meja kerjanya, Nara mengambil ponselnya dan segera menghubungi Firan. Halo, Firan. Bisakah kamu mempersiapkan semua file dan dokumen yang relevan dengan kondisi perusahaan? Aku ingin melihat laporan keuangan, struktur organisasi, dan data operasional sebelum aku turun ke lapangan. Pintanya dengan nada serius namun tetap santai. Baik, Nara. Aku akan segera mengumpulkan semuanya dan mengirimkannya ke rumahmu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk analisis ini? Tanya Firan dengan nada siap siaga. Secepatnya, Firan. Aku ingin memastikan aku paham betul apa yang terjadi di lapangan sebelum aku mengambil langkah berikutnya. Ada beberapa hal yang ingin aku pastikan tidak ada celah. Jawabnya dengan mantap. Firan mengerti betul betapa perfeksionisnya Nara, terutama jika menyangkut tanggung jawab sebesar ini. Oke, Nara. Tunggu saja. Aku akan kirimkan file-file itu dalam 1 jam. Sahutnya dengan nada meyakinkan. Setelah menutup telepon, Nara mulai merapikan meja kerjanya. Pikirannya melayang jauh, membayangkan tantangan dan peluang yang akan ia hadapi. Ia tahu, memimpin perusahaan bukanlah tugas yang ringan. Ada beban ekspektasi, baik dari ayahnya maupun karyawan yang kelak akan ia pimpin. Namun, ia yakin persiapannya hari ini akan menjadi kunci sukses di hari esok. Sambil menunggu dokumen tiba, Nara memanfaatkan waktu untuk meninjau ulang beberapa catatan yang sudah ia buat sebelumnya. Ia ingin memastikan bahwa kehadirannya sebagai pemimpin baru bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah nyata untuk membawa perubahan yang lebih baik. Pikiran Nara terus berputar, menyusun potongan-potongan masa lalu yang mulai membentuk gambaran baru. Tirta, mantan suaminya yang meninggalkannya demi wanita kaya, adalah seseorang yang ia kenal dengan baik licik, manipulatif, dan selalu mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Jika dia masih berada di perusahaan, Nara yakin ada lebih dari sekadar pekerjaan yang mendorongnya untuk bertahan di sana. Terima, di sisi lain, adalah sosok yang tak kalah berbahaya. Wanita itu selalu membanggakan posisinya, memainkan peran sebagai manajer utama yang baik di depan umum. Tetapi di balik layar, ia pandai menciptakan intrik dan menjatuhkan siapa saja yang menjadi ancaman baginya. Masa lalu mereka tidak hanya menyakitkan secara pribadi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Nara tidak boleh lengah sedikit pun. Firan tiba di rumah Nara dengan membawa tumpukan dokumen yang diminta. Ini semua yang kau minta, Nara, katanya sambil meletakkan dokumen penting yang cukup tebal di atas meja kerja di ruang khusus kerja Nara. Wajah Firan tampak serius, seolah tahu bahwa apa yang akan ditemukan Nara dari dokumen-dokumen itu bukanlah kabar baik. Terima kasih, Firan. Jawab Nara singkat sambil membuka map pertama. Ia langsung mulai membolak-balik halaman, meneliti angka demi angka, catatan demi catatan, dengan perhatian penuh. Terbongkarnya keburukan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik dan desahan pelan dari Nara saat matanya menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini benar-benar aneh. Gumamnya sambil menunjuk sebuah laporan pengeluaran besar. Dana sebesar ini dikeluarkan untuk proyek yang bahkan tidak pernah direalisasikan. Tapi kenapa tidak ada catatan kelanjutan atau audit yang memeriksa ini? Firan yang duduk di dekatnya mengernyitkan dahi.
Itu proyek apa? Dananya sebesar apa? Tanyanya, penasaran. Nara menunjukkan halaman itu kepada Firan. Lihat ini. Mereka menyebutnya proyek ekspansi, tapi lokasi dan rincian kegiatannya tidak disebutkan sama sekali. Dana yang keluar mencapai miliaran, tapi tidak ada bukti fisik atau laporan kemajuan. Apa ini masuk akal? Firan mengambil dokumen itu dan mempelajarinya sejenak. Ini jelas tidak wajar. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini? Itu yang sedang coba aku temukan, kata Nara sambil membuka dokumen lain. Tapi firasatku, entah kenapa ini ada hubungannya dengan Tirta dan Rima. Mereka selalu punya cara untuk mengambil keuntungan dari situasi apapun. Firan mengangguk. Aku setuju. Kalau mereka masih ada di perusahaan, ini bisa jadi masalah besar. Tapi kau harus hati-hati, Nara. Orang-orang seperti mereka tidak akan tinggal diam kalau merasa terancam. Nara tersenyum tipis, meskipun pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Aku tahu, Firan, tapi aku tidak akan membiarkan mereka terus merusak apa yang sudah ayah bangun. Kalau mereka berpikir aku masih Nara yang lemah seperti dulu, mereka salah besar. Firan menatap Nara dengan penuh rasa bangga. Aku percaya padamu. Kau punya keberanian dan kecerdasan untuk mengungkap semua ini. Aku akan selalu mendukungmu. Dengan napas panjang, Nara kembali memfokuskan diri pada dokumen-dokumen di depannya. Setiap angka, setiap catatan kecil, ia telusuri dengan cermat. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak, seolah menjadi petunjuk yang membimbingnya menuju kebenaran. Namun, di balik tekadnya, ada perasaan yang sulit ia abaikan. Ini bukan sekadar mengungkap sebuah kebohongan, ini juga tentang membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas luka lama dan menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari apapun yang pernah ia alami. Nara membalikkan halaman terakhir dari sebuah dokumen tebal. Matanya langsung tertuju pada tanda tangan di pojok kanan bawah. Tirta. Nama itu terpampang jelas di atas garis tanda tangan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja, menunjukkannya kepada Firan. Aku menemukan ini, kata Nara dengan nada yang penuh keyakinan. Ia menunjuk tanda tangan tersebut sambil menatap Firan. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas proyek tadi. Firan mengambil dokumen itu dan memeriksanya lebih dekat. Alisnya mengernyit saat membaca rincian proposal awal yang diajukan untuk proyek tersebut. Jadi ini dia, Tirta? Gumamnya. Proyek yang nilainya miliaran, tapi tidak ada bukti fisik atau laporan realisasi. Semuanya terhenti di tengah jalan. Dan dia yang bertanggung jawab atas semuanya. Nara bersandar sejenak di kursinya, menghela napas panjang. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku tahu Tirta licik, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini merusak perusahaan dan dia berani mempermainkannya. Firan meletakkan dokumen itu di meja, menatap Nara dengan serius. Kita harus melaporkan ini, Nara. Ini bukan hanya masalah internal perusahaan, tapi juga bisa menjadi kasus hukum. Apalagi jika dana ini melibatkan kecurangan atau penggelapan. Aku tahu, Firan, kata Nara, suaranya penuh tekad. Tapi aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku ingin memastikan semua bukti sudah cukup kuat sebelum aku membawa ini ke meja rapat. Aku tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun bagi Tirta untuk membela dirinya dengan alasan yang tidak masuk akal. Firan mengangguk. Itu keputusan yang tepat. Tapi kau tahu ini tidak akan mudah, kan? Tirta bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau dia merasa terpojok, dia pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya sendiri. Nara menatap Firan dengan pandangan tajam. Aku tidak peduli. Dia sudah terlalu lama mempermainkan hidupku, dan sekarang dia berani menyentuh sesuatu yang berarti untuk keluargaku. Aku tidak akan diam saja. Firan tersenyum tipis, bangga dengan keberanian Nara. Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkan semua bukti. Kita akan memastikan bahwa dia tidak bisa lolos dari ini.
Nara mengangguk, mengambil dokumen itu kembali dan mulai menandai beberapa bagian penting. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sebuah pertempuran panjang. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Bersama Firan, ia siap menghadapi segala risiko demi menjaga kehormatan keluarganya dan memastikan keadilan ditegakkan. Nara mengangkat dokumen itu dengan senyuman tipis penuh arti, sorot matanya berubah tajam. Sebelum dia kita laporkan, aku punya rencana kecil. Aku ingin memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Biar mereka tahu, wanita yang dulu mereka remehkan bukan lagi Nara yang dulu. Katanya dengan nada tegas, penuh tekad. Firan mengangkat alis, penasaran. Kau mau melakukan apa? Tanyanya, sedikit khawatir tapi juga penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran Nara. Nara menyandarkan tubuhnya di kursi, melipat kedua tangannya di depan dada. Aku ingin mereka merasa aman dulu. Membiarkan mereka berpikir semua ini berjalan sesuai rencana mereka. Tapi di saat yang sama, aku akan mengumpulkan semua bukti, menguatkan posisiku, dan memastikan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Strategi yang cerdas, ujar Firan sambil tersenyum. Tapi apa kau yakin bisa menghadapi mereka sendirian di awal ini? Tirta dan Rima tidak akan tinggal diam kalau merasa terancam. Nara mengangguk mantap. Aku tahu risiko ini, Firan. Tapi aku sudah belajar banyak dari kesalahan masa lalu. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka permainkan. Kali ini, aku yang akan memegang kendali. Baiklah, aku akan mendukung rencanamu. Tapi aku tetap akan mengawasimu dari jauh. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk memanggilku. Nara tertawa kecil. Tentu, Pak Bodyguard. Aku tahu kau tidak akan membiarkanku sendirian. Lagi pula, ini juga bagian dari tugasmu, kan? Firan mengangguk sambil tersenyum. Selalu, Nara. Selalu. Dalam hati, Nara merasa puas. Ia sudah memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tidak hanya akan mengungkap kebenaran, tapi juga memastikan bahwa Tirta dan Rima memahami satu hal penting. Nara yang mereka kenal dulu telah tiada. Bab 21. Menyelinap. Rahasia di balik keanggunan. Desas-desus tentang kedatangan putri CEO yang misterius telah menghangatkan suasana di kantor anak perusahaan milik ayah Nara. Sejak kabar beredar bahwa sosok baru akan memimpin, spekulasi berkembang liar di kalangan karyawan. Semua bertanya-tanya, siapakah wanita itu? Apakah dia benar-benar putri CEO yang selama ini disembunyikan dari publik? Meski begitu, tidak ada satupun yang tahu bahwa sosok yang mereka nantikan sebenarnya sudah berada di tengah-tengah merek Nara, atau kini dikenal sebagai Ardita, memilih jalan yang berbeda. Suasana sibuk yang tak biasa. Setiap sudut ruangan terasa hidup, seolah menyambut sesuatu yang besar. Para karyawan berlalu lalang dengan raut wajah serius namun penuh harapan. Ada yang sibuk menyusun laporan, ada pula yang memoles meja kerja mereka hingga mengkilap. Semua ingin tampil sempurna menyambut kehadiran pemimpin baru sekaligus kunjungan pemilik perusahaan, Heri Wijaya. Namun, di balik keramaian itu, tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang mereka tunggu sebenarnya sudah ada di sana. Nara, sang calon pemimpin baru, telah menyelinap masuk tanpa suara. Ia memilih menggunakan kartu identitas tamu, sebuah cara cerdik agar tidak menarik perhatian. Dengan langkah ringan, ia berjalan melewati ruang demi ruang, matanya yang tajam mengamati setiap sudut kantor. Nara mengenakan pakaian sederhana, berbeda jauh dari penampilannya yang biasa. Rambutnya diikat rapi, dan ia membawa tas kecil di bahu, membuatnya tampak seperti tamu biasa yang sedang berkunjung. Tapi di balik kesederhanaannya, ada rasa penasaran yang kuat. Ia ingin tahu bagaimana kondisi kantor ini sebenarnya, tanpa ada topeng atau pencitraan yang dibuat-buat untuk menyambutnya. Saat berjalan melewati area meja karyawan, Nara mendengar percakapan kecil di antara mereka. Katanya pimpinan baru itu anak Pak Heri langsung, ya?
Pasti orangnya perfeksionis banget, bisik seorang karyawan. Ya, semoga nggak galak aja. Aku udah capek menghadapi Rima dengan kesombongannya yang seolah-olah ini adalah perusahaan miliknya. Sahut yang lain, lalu tertawa kecil. Nara menahan senyum. Ia berhenti di dekat salah satu meja dan memperhatikan papan nama kecil di atasnya. Itu meja Rima, wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari babak kelam hidupnya. Sekilas, ia mengamati tumpukan dokumen di sana. Hatinya tergerak, tetapi ia memilih untuk melanjutkan langkahnya. Di sudut ruangan, ia melihat Tirta. Pria itu sedang berbicara dengan beberapa staf, terlihat seperti bos kecil yang menikmati kuasanya. Senyum tipis tersungging di bibir Nara. "Tunggu saja, Tirta," batinnya. "Permainanmu akan segera berakhir." Setelah beberapa waktu, Nara berhenti di dekat jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Ia menarik napas dalam, membiarkan pandangannya menyapu pemandangan di luar. Ini adalah tempat yang akan menjadi panggung baru baginya, tempat di mana ia akan membuktikan dirinya bukan hanya kepada ayahnya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Firan. "Sudah siap masuk resmi, Nona pemimpin? Aku di lobi kalau kau butuh sesuatu." Nara tersenyum kecil, lalu mengetik balasan singkat. "Masih observasi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Dengan langkah mantap, ia meninggalkan ruangan itu. Ia sudah melihat cukup banyak untuk hari ini. Saatnya mempersiapkan diri untuk masuk dengan cara yang lebih elegan sebagai Ardhita Wijaya, pemimpin baru yang tak akan mudah dikalahkan. Nara melangkah memasuki lift, menekan tombol lantai atas untuk menuju ruang kerja barunya. Di tengah perjalanan, sebelum pintu lift tertutup sepenuhnya, seorang petugas kebersihan dengan seragam yang sedikit kusam tergesa-gesa meminta agar pintu lift ditahan. "Maaf, Mbak, tolong tahan sebentar," katanya dengan nada panik sambil membawa kantong plastik besar yang mengeluarkan aroma tak sedap. Nara dengan ramah menahan pintu, mengangguk, dan menjawab. "Oke, silakan masuk." Petugas itu tersenyum canggung dan masuk ke dalam lift, berdiri di sudut terjauh. "Terima kasih, Mbak. Lift khusus karyawan sedang bermasalah, jadi saya terpaksa naik lift ini. Maaf ya kalau baunya mengganggu." Nara hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, santai saja." Namun, perjalanan mereka di lift mendadak terhenti di lantai berikutnya. Pintu terbuka, dan sosok Tirta muncul dengan wajah penuh percaya diri. Pria itu masuk tanpa melihat sekelilingnya terlebih dahulu, tetapi begitu aroma dari kantong plastik tercium, ia langsung menoleh dengan wajah terganggu. "Apa-apaan ini?" Tirta berkata dengan nada tajam. Matanya langsung tertuju pada petugas kebersihan di sudut lift. "Kenapa kamu ada di sini? Lift ini bukan untuk Kobe. Apalagi dengan membawa sampah seperti itu." Petugas kebersihan itu terlihat panik dan menundukkan kepalanya. "Maaf, Pak, lift karyawan sedang rusak, jadi aku tidak peduli," potong Tirta dengan suara keras. "Kamu seharusnya tahu diri. Gunakan tangga darurat kalau perlu. Sekarang keluar dari lift ini." Petugas kebersihan itu tampak bingung, tetapi ia dengan cepat mengangguk dan keluar dari lift saat Tirta menunjuk pintu dengan kasar. Nara, yang berada di sudut, segera memalingkan wajahnya, berusaha agar Tirta tidak mengenalinya. Tangannya memegang masker kecil yang ia kenakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Setelah pintu lift tertutup kembali, Tirta melanjutkan perjalanan sambil mengomel sendiri, mengeluhkan kurangnya disiplin di antara staf. Nara mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya, ada rasa kesal yang mulai menyala. Bukan hanya karena cara Tirta memperlakukan orang lain, tetapi juga karena ia melihat betapa arogansi pria itu masih sama seperti dulu. Orang seperti dia masih merasa pantas di sini, pikir Nara.
Begitu lift mencapai lantai atas, Tirta keluar tanpa menyadari kehadiran Nara di dalam lift. Nara menghela napas dalam, memandang pantulan dirinya di pintu lift yang mulai menutup kembali. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya mulai menyusun rencana. Belum saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Tapi sebentar lagi, dia akan tahu. Nara akhirnya tiba di lantai tujuannya. Dia keluar dari lift dan mulai menyusuri koridor kantor, mengamati suasana. Semua karyawan tampak sibuk bekerja, fokus pada tugas masing-masing, sehingga tidak ada yang memperhatikan kehadirannya. Langkah-langkahnya pelan tapi mantap, menyerap setiap detail ruangan dan suasana kerja. Ketika melewati sebuah ruangan besar, matanya tertuju pada sebuah meja kerja dengan nama Ardhita Heri Wijaya tertulis jelas di atasnya. Itu adalah ruang kerja baru yang disiapkan untuknya. Nara tersenyum kecil, merasa momen ini begitu simbolis. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Dia melangkah mendekati ruangan tersebut, tangannya perlahan menyentuh pintu, seolah mencoba meresapi semuanya. Namun, sebelum sempat masuk, sebuah suara lantang menyergapnya dari belakang. "Hei, siapa kamu?" Nara berbalik dan melihat seorang wanita dengan raut wajah arogan berdiri di depannya. Itu Rima. Wanita itu melangkah mendekat dengan cepat, menatap Nara dengan tatapan penuh curiga. "Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya. Kamu siapa? Hah? Mau apa kamu sampai ke ruangan ini?" Tanyanya, nadanya penuh kecurigaan dan ketus. Nara hanya terdiam, mencoba menjaga ketenangan meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu siapa Rima, wanita yang dulu begitu bangga dengan posisinya, sekaligus bagian dari masa lalu yang pahit bagi Nara. Rima tidak berhenti di situ. Nada suaranya makin meninggi, menarik perhatian beberapa karyawan di sekitar. "Jangan-jangan kamu ini penyusup, ya? Atau kamu dari perusahaan lain yang mau cari informasi? Mau sabotase, ha?" Tuduhan demi tuduhan keluar dari mulutnya, seolah Nara adalah pelaku kriminal. Keributan itu menarik perhatian banyak karyawan yang mulai melongokkan kepala dari meja mereka, menatap pemandangan yang tak biasa. Namun, tak satu pun dari mereka mengenali siapa sebenarnya Nara. Nara tetap tenang meski menjadi pusat perhatian. Ia menatap Rima dengan dingin, bibirnya melengkungkan senyum tipis. "Apakah ini cara perusahaan ini menyambut tamunya?" Tanyanya dengan nada santai namun menusuk. Rima tersentak mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" Tanyanya, bingung sekaligus terganggu dengan ketenangan Nara yang tidak biasa. Nara melangkah maju, mendekat ke arah Rima, hingga jarak mereka begitu dekat. Dengan pandangan tajam, ia berbisik cukup keras untuk didengar oleh Rima dan beberapa karyawan terdekat. "Kalau kamu anggap sebagai tamu, seharusnya kamu lebih sopan. Tapi kalau kamu tidak tahu siapa aku, mungkin sudah waktunya kamu membuka matamu lebih lebar," ucap Nara penuh arti. Sebelum Rima sempat membalas, sebuah suara berat memecah suasana dari ujung koridor. "Ada apa di sini?" Semua kepala, termasuk Nara dan Rima, menoleh. Firan muncul, wajahnya serius, matanya langsung tertuju pada Nara. Ia melangkah cepat menghampiri mereka, jelas tidak senang dengan apa yang sedang terjadi. "Kenapa ada keributan?" Tanyanya, tatapannya bergantian antara Nara dan Rima. Nara tersenyum kecil. "Tampaknya kedatangan saya membuat sedikit kegaduhan. Tapi tidak apa-apa, ini malah membantu saya melihat bagaimana suasana kerja di sini," katanya santai. Rima semakin bingung. "Kedatangan kamu? Apa maksudnya?" Firan hanya melirik Rima sekilas, lalu berkata dengan tegas. "Mungkin kamu perlu lebih berhati-hati dengan cara kamu memperlakukan orang, Rima. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang baru saja kamu buat masalah." Wajah Rima berubah drastis, kebingungan mulai terpancar. Sementara itu, Nara tetap tersenyum penuh percaya diri.
Babak baru ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Nara dan Firan berjalan meninggalkan Rima yang berdiri terpaku, wajahnya diliputi kebingungan dan rasa tak nyaman. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Firan. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang baru saja kamu buat masalah. Terus terngiang-ngiang di kepala Rima, menyisakan pertanyaan yang tak terjawab. Langkah kaki Nara terdengar mantap di sepanjang koridor, sementara Firan berjalan di sisinya, menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok di depan karyawan lain yang masih memperhatikan mereka. Nara menoleh sedikit ke arah Firan, senyum tipis terlukis di wajahnya. Dia pasti sedang memutar otaknya sekarang, kata Nara dengan nada setengah bercanda, tetapi ada ketegasan di matanya. Firan menoleh, menatap Nara dengan senyum simpul. Aku rasa itu hal kecil dibandingkan dengan apa yang akan dialami nanti. Dia mungkin berpikir sedang menghadapi seseorang biasa saja. Nara tertawa kecil. Aku suka bagaimana dia tidak sadar dengan situasi ini. Biarkan saja dia bingung dulu, anggap saja itu pembukaan. Saat mereka melangkah lebih jauh, karyawan lain di kantor mulai kembali ke pekerjaan masing-masing. Namun, bisik-bisik kecil tetap terdengar di antara mereka. Wajah Nara yang baru pertama kali terlihat di kantor itu menjadi bahan pembicaraan siapa dia. Apa tujuannya, dan kenapa ia terlihat begitu tenang meski baru saja menghadapi Rima yang dikenal cukup dominan. Rima, di sisi lain, masih berdiri di tempat yang sama, mencoba memahami situasi. Siapa dia? Kenapa Firan bersikap begitu? Pikirnya dalam hati. Ia merasa seperti kehilangan kendali, sesuatu yang jarang terjadi dalam pekerjaannya. Selama ini, dia selalu menjadi yang paling berpengaruh di antara rekan-rekan kerjanya. Tapi kali ini, sosok asing itu membuatnya merasa terancam. Di dalam hati kecilnya, Rima tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dia hanya belum siap menerima kenyataan bahwa babak baru ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Rima tetap berdiri di tempat, tubuhnya diam tapi pikirannya berputar cepat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Siapa dia? Dan kenapa Firan, dari semua orang, bersikap begitu defensif? Gumamnya dalam hati, merasa ada sesuatu yang mengusik zona nyamannya. Selama ini, Rima selalu merasa memiliki kendali penuh di kantor ini, pengaruhnya tak tertandingi. Namun kali ini, hanya dalam beberapa menit, sosok asing itu membuatnya merasa goyah. Nara sudah berubah drastis tanpa menggunakan kacamata yang selalu bertengger di atas hidungnya kini sudah tak ia gunakan lagi berganti dengan soft lens hitam membungkus bola matanya, serta polisan riasana yang cukup membuat ia tampil sangat cantik menutupi wajah Nara wanita yang dulu susah sekali menggunakan riasan wajah membuat ia tampil dan terlihat berbeda membuat Rima menjadi asing dengan wajah itu. Namun, ada sesuatu yang familiar dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat Rima gelisah. Ia memutar kenangan, mencoba mencocokkan potongan-potongan puzzle di pikirannya. Lalu, sebuah nama muncul di benaknya, seperti bisikan dari masa lalu, Nara. Rima menarik napas panjang, mencoba meredakan debaran di dadanya. Tidak mungkin, Nara. Namun, di balik kegelisahannya, Rima berusaha menyangkal pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu, Nara. Bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menggelengkan kepala, tertawa kecil untuk menenangkan debaran di dadanya. Nara hanyalah wanita biasa. Dia tidak mungkin muncul di sini. Apalagi dengan kepercayaan diri seperti itu. Dia tidak punya pengaruh apa-apa. Namun, sekeras apapun ia mencoba membantah, bayangan tatapan tegas itu kembali menghantui. Ia ingat, dulu Nara memang perempuan sederhana, pendiam, mudah diatur, dan tanpa ambisi besar. Apa mungkin dia berubah? Tapi bagaimana? Dia tidak punya alasan untuk kembali, apalagi dengan sikap seperti itu. Pikir Rima masih meragukan kemungkinan tersebut. Sambil duduk di kursinya, Rima mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi pikirannya terus melayang.
Perasaan tidak nyaman semakin membesar, seperti ada sesuatu yang menantang keyakinannya. Jika benar itu Nara, apa yang dia inginkan? Dan jika bukan dia, kenapa aku merasa terguncang hanya karena seorang wanita asing? Gumamnya, matanya menatap kosong ke layar komputer di depannya. Rima menggenggam pena di tangannya erat-erat, mencoba menekan rasa gelisah yang merayap. Aku terlalu membesar-besarkan ini. Dia hanya wanita biasa, tak mungkin bisa mengancamku. Tegasnya, seolah menguatkan dirinya sendiri. Namun, di sudut pikirannya yang terdalam, ketidakpastian itu tetap bersemayam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Lamunan Rima buyar ketika suara lembut Tirta memecah keheningan. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan melamun. Tanya Tirta dengan nada penuh perhatian, tatapannya menunjukkan kekhawatiran. Rima menoleh, menyadari keberadaan Tirta. Ia segera menarik napas dalam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak apa-apa. Jawabnya singkat, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, Tirta tak begitu saja percaya. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kamu tahu, kamu bisa cerita padaku, kan? Ujarnya sambil duduk di sebelah Rima, menggenggam tangannya lembut. Rima tersenyum kecil, mencoba mengalihkan percakapan. Ia tidak ingin Tirta tahu tentang kekacauan pikirannya, apalagi tentang kemungkinan bahwa sosok wanita tadi adalah Nara. Aku cuma sedang memikirkan pernikahan kita, katanya dengan suara manis, sambil menatap Tirta. Aku ingin semuanya berjalan sempurna, tanpa hambatan. Mendengar itu, Tirta tersenyum lega. Ia merangkul bahu Rima dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Yang penting, kita bersama-sama melewati ini semua. Rima mengangguk pelan, mengikuti alur percakapan yang ia ciptakan sendiri. Tapi di dalam hatinya, kekhawatiran itu tetap ada. Sosok Nara atau siapapun wanita tadi masih berputar di pikirannya. Ia sadar akan ada badai yang datang dan ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tapi untuk sekarang, ia memilih menyimpan semuanya rapat-rapat, tak ingin menodai kebahagiaan yang sedang ia bangun bersama Tirta. Bab 22, Kesombongan yang mulai terpatahkan. Pertemuan tak terduga. Sore itu, di halaman parkir sebuah kafe mewah, suasana tampak sibuk dengan mobil-mobil mahal yang terparkir rapi. Seorang wanita parubaya, mantan ibu mertua Nara, berjalan anggun melewati kafe tersebut, sesekali melirik ke sekitar. Langkahnya terhenti ketika sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari tempat ia berdiri. Mobil itu menarik perhatian semua orang, termasuk dirinya. Dari dalam mobil, seorang wanita muda keluar dengan anggun. Wajahnya begitu cantik dengan riasan simpel, rambut sebahu tergerai sempurna, dan pakaian yang ia kenakan memancarkan keanggunan seorang wanita yang telah mencapai banyak hal. Sopir pribadinya segera membukakan pintu, membuatnya terlihat seperti seorang tokoh penting. Wanita parubaya itu terpana, matanya melebar seketika, yang keluar dari mobil itu adalah Nara. Nara? Gumamnya pelan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nara berjalan melewati mantan ibu mertuanya, tapi langkahnya terhenti ketika ia menyadari seseorang menatapnya intens. Ia menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Ada jeda sejenak sebuah pertemuan tak terduga yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Ibu? Tanya Nara dengan nada datar, mencoba menyembunyikan perasaannya. Wanita parubaya itu tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk memproses perubahan besar yang ia lihat pada sosok wanita yang pernah menjadi menantunya. Dulu, ia mengenal Nara sebagai seorang istri sederhana, seseorang yang sering ia anggap tak pantas untuk Tirta. Tapi sekarang, aura Nara jauh berbedaya terlihat penuh percaya diri dan begitu berkelas, bahkan segalanya melebihi Rima yang dulu selalu ia banggakan. Nara, ini benar kamu? Suara mantan ibu mertuanya akhirnya terdengar.
dengan campuran rasa heran dan kagum. "Ya, Bu, lama tidak bertemu," balas Nara dengan senyum tipis, sopan namun tegas. Mantan ibu mertuanya masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengingat bagaimana ia dulu memandang rendah Nara, bagaimana ia memihak Tirta tanpa peduli perasaan Nara. Tapi kini, melihat Nara yang tampil begitu luar biasa, ia merasa tertampar oleh kenyataan. "Apa kabar?" tanya Nara, memecah keheningan canggung di antara mereka. Wanita itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Baik, sangat baik. Dan kamu terlihat sangat berbeda, Nara. Kemana aja kamu selama ini, Nak?" Ibunya mulai memperlihatkan jiwa liciknya. Ibu mencarimu kemana-mana. Nara hanya tersenyum kecil. "Saya tidak kemana-mana, Bu. Bukannya saya tidak dibutuhkan lagi. Makanya saya memilih untuk pergi," tegas Nara. "Dan waktu memang bisa mengubah banyak hal, Bu," balasnya dengan nada penuh makna. Ibunya Tirta hanya bisa terdiam mendengar ucapan Nara yang cukup membuatnya terpojok. Mereka saling bertukar pandang untuk beberapa detik lagi. Namun, di mata Nara, pertemuan ini hanyalah sebuah episode kecil di antara banyak hal yang sudah ia lalui. Ia lalu mengangguk sopan sebelum berjalan masuk ke dalam kafe, meninggalkan mantan ibu mertuanya yang masih berdiri terpaku, mencoba mencerna kenyataan bahwa Nara yang dulu ia pandang sebelah mata kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. Mantan ibu mertua Nara masih berdiri terpaku di tempatnya, bahkan setelah sosok anggun itu menghilang di balik pintu kafe. Perasaan campur aduk menguasai dirinya, heran, kagum, bahkan sedikit penyesalan. Ia masih mencoba mencerna kenyataan di depannya. Wanita yang dulu ia anggap biasa saja, kini telah berubah menjadi seseorang yang begitu memukau. Benarkah itu Nara? Bagaimana mungkin dia bisa berubah seperti itu? Pikirnya dalam hati. Ia teringat masa-masa ketika Nara hanya seorang istri yang sederhana, selalu direndahkan, dan seringkali dianggap tak cukup baik untuk Tirta. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti bayangan masa lalu yang memudar di hadapan kenyataan baru. Wajah Nara yang tenang, sikapnya yang penuh percaya diri, dan kemewahan yang mengelilinginya membuat wanita parubaya itu merasa tersentak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Nara bisa memiliki hidup yang seperti ini, hidup yang tampak jauh dari apa yang ia duga dulu. Sambil tetap berdiri, ia memandang pintu kafe dengan tatapan kosong, berharap bisa melihat Nara sekali lagi. Dalam benaknya, ia mulai mengingat kembali perlakuannya pada Nara. Dulu, ia lebih memilih memihak Tirta, percaya pada janji-janji anaknya yang katanya akan memberikan masa depan lebih baik dengan wanita lain. Tapi kini, ia mulai mempertanyakan apakah keputusannya saat itu benar. Jiwa licik yang sudah mengakar dalam hati mantan mertua Nara pun mulai bergejolak melihat Nara dengan perubahannya. Apakah aku yang salah menilainya? Apakah aku terlalu cepat menghakimi dia? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun, kenyataan di depannya begitu jelas. Nara bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Ia telah membuktikan dirinya dengan cara yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Mantan ibu mertua Nara hanya bisa menunduk pelan, merasakan sejumput penyesalan yang mulai merayapi hatinya. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan sekarang? Nara telah berjalan jauh meninggalkan masa lalu, sementara ia masih terjebak dalam bayangan yang ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya bukan hanya kehilangan menantu yang dulu, tapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin tak akan pernah kembali. Kembali ke kantor. Pagi itu, suasana di kantor cabang berubah seketika begitu sosok Nara atau yang kini dikenal sebagai Ardita muncul di labi utama. Dengan langkah mantap, ia berjalan sejajar dengan Firan. Keduanya tampak berwibawa, memancarkan aura pemimpin yang sulit diabaikan. Semua mata langsung tertuju pada mereka, tak ada yang berani melewatkan momen itu. Nara mengenakan setelan formal berwarna krem lembut yang memancarkan kesan elegan dan tegas.
Rambutnya tertata rapi panjang sebahu, dan senyumnya yang samar menunjukkan percaya diri tanpa kesan arogan. Sementara itu, Firan yang selalu berada di sisinya tampak gagah dengan jas gelapnya, memberi kesan bahwa ia adalah pendukung setia Nara. Bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Siapa dia? Apa itu bos baru yang katanya mau menggantikan direktur lama? Dia cantik sekali. Atau itu pacar Pak Firan? Beruntung sekali Pak Firan, bisik dari sebagian karyawan. Namun, Nara tidak memedulikan apapun. Fokusnya tertuju pada satu tujuan, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin baru yang tidak hanya hadir untuk memimpin, tetapi juga untuk mengubah. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer labi, menggema hingga ke ruangan-ruangan di sekitarnya. Tatapan dinginnya yang lurus ke depan membuat siapapun yang mencoba melihatnya merasa enggan untuk menatap terlalu lama. Beberapa karyawan bahkan secara refleks menunduk saat mereka melewatinya, meski rasa penasaran tetap membara di hati mereka. Nara dan Firan akhirnya sampai di depan lift. Firan menekan tombol dan mereka menunggu sejenak. Meski hanya berdiri di sana, kehadiran mereka terasa mendominasi ruangan. Ketika pintu lift terbuka, mereka masuk dengan tenang, meninggalkan bisikan-bisikan yang semakin ramai di belakang. Siapapun dia, pasti tidak main-main. Gumam salah seorang karyawan sambil menatap lift yang perlahan menutup. Ini akan menjadi hari yang panjang, sahut rekan kerjanya dengan nada penuh antisipasi. Tanpa mereka sadari, hari itu adalah awal dari sebuah perubahan besar. Ardita telah tiba, dan ia membawa tekad untuk mengguncang apa yang selama ini dianggap mapan. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Kehadiran Ardita Heri Wijaya, nama yang kini melekat pada Nara, telah menjadi momok bagi beberapa karyawan, terutama bagi mereka yang selama ini menyalahgunakan wewenang. Di ruangan kerjanya, Nara tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan ayahnya siang nanti. Bersama Firan, mereka memeriksa dokumen, laporan, dan agenda penting yang harus dibahas. Meskipun jadwalnya padat, Nara tetap memastikan setiap detail sudah sesuai. Ia tahu hari ini akan menjadi momen penting untuk memperkuat posisinya. Setelah memastikan semua berkas tertata rapi, Nara memutuskan untuk berjalan menuju meja salah satu staf administrasi. Ia membutuhkan dokumen tambahan untuk evaluasi. Dengan langkah cepat, ia berjalan menyusuri lorong kantor. Namun, saat ia berputar arah untuk kembali ke ruangannya, ia tak sengaja menabrak seseorang. Brak! Keduanya berhenti. Nara menatap pria yang berdiri di depannya. Wajah itu tidak asing, sangat familiar, bahkan. Sementara itu, Tirta, pria yang tak sengaja ditabraknya, membeku. Pandangannya langsung tertuju pada wajah Nara. Sejenak ia seperti terlempar ke masa lalu. Nara yang dulu sederhana, polos, dan penuh luka kini berubah menjadi sosok yang begitu berbeda. Anggun, percaya diri, dan memancarkan aura yang luar biasa, dan Tirta masih mengenali wajah itu karena pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Nara? Bisik Tirta hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Nara mendengarnya. Nara hanya menatapnya dengan dingin, ekspresinya tak terbaca. Ia menegakkan tubuh, mengatur napas, lalu berkata dengan nada tegas. Maaf, saya tidak melihat Anda. Permisi. Tirta tergagap, tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Nara sudah melangkah pergi. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Terkejut, bingung, dan mungkin sedikit takut. Sosok yang dulu pernah ia tinggalkan kini berdiri di depannya, tapi dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Sementara itu, Nara berusaha menjaga ketenangannya. Ia tahu pertemuan dengan Tirta cepat atau lambat memang akan terjadi. Tapi, ia tidak akan membiarkan pria itu mengganggu fokusnya. Hari ini bukan tentang masa lalu ini, tentang masa depan yang akan ia kendalikan. Tirta, di sisi lain, masih terpaku di tempat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah benar itu Nara?
Wanita yang dulu pernah ia abaikan demi sesuatu yang ia anggap lebih berharga? Jika iya, apa yang akan terjadi sekarang? Tirta yang sudah mengakar kesombongan dalam hatinya mulai melawan kecemasan dan rasa keterkejutannya dengan mencoba mempermalukan Nara. Hatinya mulai dihantui bayangan buruk. Sebab ia tahu Nara seseorang yang bisa ia anggap remeh. Lorong kantor yang tadinya sibuk dengan aktivitas para karyawan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Tirta yang berdiri di tengah dengan ekspresi sombong. "Nara, tunggu!" teriaknya. Nara berhenti melangkah, perlahan berbalik menatap pria itu. Ia tetap tenang, meski pandangan mata para karyawan kini tertuju padanya. Tirta, tanpa menyadari siapa sebenarnya Nara sekarang, melanjutkan sikapnya yang arogan. "Hei, Nara! Aku tahu kamu masih mencintaiku. Jangan berpura-pura," ujarnya dengan suara lantang. "Rela bekerja di sini hanya untuk mendekatiku lagi? Sudah setahun berlalu, tapi rupanya kamu belum bisa melupakanku. Bukankah itu menggelikan?" Para karyawan yang menyaksikan mulai saling berbisik, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Tirta belum selesai. Dengan penuh kebanggaan, ia menambahkan, "Tapi aku akan segera menikah, Nara. Ya, aku akan menikahi wanita yang pantas untukku. Jadi, berhentilah berharap." Suasana semakin tegang. Wajah Nara tetap tenang, tapi ada kilatan tajam di matanya. Ia berjalan mendekati Tirta, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Saat ia berdiri hanya beberapa langkah di depannya, Nara berbicara dengan suara dingin namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Sudah selesai?" tanyanya, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Bagus. Sekarang giliranku." Semua orang terdiam, termasuk Tirta yang mendadak merasa gugup. Namun, ia tetap mempertahankan sikap angkuhnya. "Dengar, Tirta." Nara melanjutkan, nada suaranya mulai menunjukkan ketegasan. "Aku tidak datang ke sini untukmu. Aku juga tidak ada waktu untuk memikirkan pria seperti kamu. Kamu harus sadar. Jadi, berhentilah bermimpi bahwa kamu adalah pusat hidupku." Tirta tersentak. Ia mencoba membalas, tapi Nara memotongnya. "Oh, dan satu lagi," tambah Nara dengan nada dingin namun penuh kepercayaan diri. "Jangan terlalu bangga dengan rencana pernikahanmu, karena dalam waktu dekat, kamu mungkin lebih sibuk mengurus hal lain." Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia melangkah maju, meninggalkan Tirta yang terpaku dengan ekspresi terkejut dan sedikit tak percaya. Para karyawan yang sebelumnya menonton pertemuan mereka kini mulai berbisik-bisik, seakan mereka sedang menyaksikan sebuah drama yang tak terduga. Tapi Tirta masih saja ingin mempermalukannya. "Bekerjalah dengan benar, kau tidak tahu siapa aku sekarang. Bisa saja hari ini aku bisa langsung memecatmu," sambung Tirta. Nara berhenti sejenak mendengar perkataan Tirta yang mencoba menjatuhkannya. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa gentar. Nara menatap Tirta dengan tatapan yang penuh ketegasan. Tak ada lagi wanita yang merasa rendah diri di hadapan Tirta, tidak lagi seperti dulu. Dengan tenang, Nara menyahut, "Aku tidak perlu tahu siapa kamu sekarang, Tirta. Yang aku tahu adalah, aku bukan lagi wanita yang dulu kamu tinggalkan begitu saja. Aku tidak akan dipermalukan olehmu, dan aku tidak takut kehilangan pekerjaan ini." Tirta berdiri kaku, merasakan egonya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa Nara bukan lagi wanita yang bisa dia perintah atau perlakukan seperti dulu. Tapi, yang lebih menyakitkan bagi Tirta adalah kenyataan bahwa dia benar-benar telah kehilangan kendali atas situasi ini. Namun, meski perasaan terancam itu mulai tumbuh dalam dirinya, Tirta berusaha untuk mempertahankan citranya. "Aku masih punya kekuasaan," pikirnya. "Aku masih bisa mengendalikan segalanya. Aku harus menunjukkan siapa yang lebih kuat di sini."
Tirta mendongakkan dagunya, mencoba mempertahankan superioritasnya. Tentu saja, di perusahaan ini aku punya pengaruh yang cukup besar. Jadi, aku sarankan kamu bekerja dengan benar, Nara. Aku tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang tidak kompeten. Wanita itu tidak memberikan respons verbal apapun selain mengangkat jempolnya dengan santai, sebuah isyarat yang sederhana namun penuh makna. Gestur itu seakan mengatakan, "Lakukan sesukamu." Nara melanjutkan langkahnya dengan percaya diri, sepatu hak tingginya menghasilkan suara mantap yang bergema di sepanjang koridor. Beberapa karyawan yang melihat pemandangan itu tak bisa menahan bisikan mereka, semakin terpesona oleh aura baru yang dibawa Nara. Sosoknya yang anggun, sikapnya yang tenang namun tegas, membuat suasana kantor mendadak terasa berbeda. Sementara itu, Tirta yang merasa dibiarkan begitu saja oleh Nara mulai merasakan gelombang amarah bercampur rasa penasaran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang pernah ia tinggalkan itu akan berubah sedrastis ini. Dan sekarang, seolah-olah posisi dirinya yang dulu merasa superior malah terbalik. Di ruangannya, Nara akhirnya tiba. Ia membuka pintu ruangan dengan nama Ardita Heri Wijaya yang terpampang jelas di pintu. Begitu masuk, ia mendapati Firan sudah menunggunya dengan beberapa dokumen di tangan. "Kamu baik-baik saja, Nara?" tanya Firan sambil menatapnya penuh perhatian. Nara hanya tersenyum kecil, mengambil tempat di kursinya. "Aku lebih dari baik, Fer. Pertemuan dengan Tirta tadi malah memberikan kepuasan tersendiri. Melihat dia bingung dan mencoba bersikap seperti raja kecil, itu menghibur," katanya sambil menyilangkan kaki. Firan tersenyum kecil, lalu menyerahkan dokumen yang dibawanya. "Semoga dia siap untuk kenyataan yang akan datang. Aku rasa ini baru permulaan dari pelajaran yang akan kau berikan." Nara mengangguk mantap, matanya menatap ke arah kaca besar di ruangannya, melihat pemandangan gedung-gedung tinggi di luar sana. "Benar, ini baru awal. Aku akan pastikan bahwa orang-orang seperti dia tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar atas keangkuhan dan kesalahan mereka." Di seberangnya, Firan dengan tegas menyerahkan beberapa file tambahan yang baru saja ia dapatkan. "Aku sudah mendapatkan informasi dan beberapa file yang cukup akurat untuk dijadikan bukti, Nara," jelas Firan, sambil menunjuk ke salah satu dokumen yang berisi laporan keuangan dengan pengeluaran mencurigakan. Ini cukup kuat untuk mengungkap apa yang telah dilakukan Tirta dan Rima selama ini. Mereka jelas menyalahgunakan kekuasaan mereka. Nara mengangguk pelan, mengambil salah satu dokumen dari tumpukan itu. "Aku tahu, bahkan sebelum kau datang, aku sudah mencoba menelusuri file dari beberapa tahun terakhir. Ada pola yang jelas, Firan. Sejak Tirta diangkat menjadi direktur keuangan, pengeluaran perusahaan mulai tidak masuk akal." Firan mencondongkan tubuhnya ke depan, memperhatikan dengan seksama lembaran yang dipegang Nara. Pola ini menunjukkan konsistensi. Mereka tidak hanya melakukannya sekali atau dua kali, tapi sistematis. Ini lebih dari sekadar pelanggaran administratif biasa, Nara. Ini penyelewengan. Nara menatap Firan dengan tatapan penuh determinasi. "Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan merusak reputasi. Aku akan memastikan mereka menerima konsekuensi dari semua yang telah mereka lakukan." Firan tersenyum tipis, mendukung keputusannya. "Kau sudah melangkah sejauh ini, Nara. Jika kau siap, aku akan berada di sini untuk membantumu mengungkap semuanya." Nara menghela napas panjang, mengambil keputusan. "Kumpulkan semua bukti. Siapkan semuanya untuk evaluasi resmi di depan Dewan Direksi. Tapi sebelum itu, aku ingin menghadapi mereka secara langsung. Aku ingin melihat ekspresi mereka ketika tahu mereka tidak bisa lagi lari dari apa yang telah mereka lakukan. Seperti yang kau inginkan," jawab Firan sambil berdiri. "Mari kita pastikan ini ditangani dengan cara yang benar." Nara menatap kembali dokumen-dokumen itu, mata
Matanya menyala dengan semangat yang tak tergoyahkan. Saatnya menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya memegang kendali sekarang. Bab 23. Kedatangan Sang CEO. Siang itu suasana kantor mendadak tegang. Beberapa karyawan yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya kini berdiri berjajar rapi di dekat lobi, memandang penuh rasa hormat ke arah deretan mobil mewah yang berhenti tepat di depan pintu masuk. Desas-desus bahwa pemilik perusahaan, Heri Wijaya, akan datang hari ini benar adanya. Dia datang. Bisik salah satu karyawan dengan nada penuh kekaguman. 3 mobil hitam berkilau berhenti di pintu lobi. Setiap mobil diikuti oleh 2 bodyguard yang segera turun dan membentuk barisan rapi. Pintu mobil utama perlahan dibuka oleh sopir pribadi yang mengenakan seragam resmi. Dari dalam, seorang pria berwibawa melangkah turun. Heri Wijaya, sosok yang telah menjadi legenda di kalangan karyawan, kini berdiri di depan mereka dengan karisma yang memancarkan dominasi. Setiap langkahnya mantap, setiap tatapannya tajam. Para staf ahli yang ikut datang bersama Heri turut turun dari mobil di belakangnya, masing-masing membawa dokumen penting. Mereka berjalan dengan percaya diri menuju lobi, di mana Firan dan beberapa manajer senior termasuk Tirta dan Rima sudah bersiap menyambut. Selamat datang, Pak Heri. Sapa Firan dengan sedikit membungkuk, sopan namun tetap profesional. Heri hanya mengangguk tipis, tapi aura dingin yang terpancar darinya sudah cukup membuat siapapun merasakan tekanannya. Matanya menyapu seluruh ruangan lobi sebelum berhenti pada satu sosok yang berjalan mendekat dari arah lift. Nara. Sejenak keheningan melanda. Langkah Nara yang anggun namun penuh kepercayaan diri seolah mengundang semua perhatian ke arahnya. Heri tersenyum samar melihat anak perempuannya. Namun ia tidak menunjukkan emosi lebih. Ia tahu Nara ingin memainkan peran ini dengan caranya sendiri. Selamat datang, Pak. Sambut Nara sambil menyalami ayahnya. Ardita, panggil Heri dengan nada penuh kebanggaan, menyebut nama baru yang kini melekat pada Nara. Mari kita masuk. Banyak yang perlu kita bahas. Semua karyawan yang mendengar panggilan itu tampak bingung. Banyak yang mulai berbisik-bisik, mencoba mencerna situasi. Siapa sebenarnya wanita ini? Apakah dia anak dari Pak Heri? Mengapa mereka tidak mengetahuinya selama ini? Sementara itu, di sisi lain lobi, Rima berdiri membeku. Matanya membelalak, merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang baru saja terbuka di hadapannya. Ia mulai mengenali sosok wanita yang sebelumnya ia temui kemarin. Ternyata itu adalah Nara. Nara bisiknya pelan, seakan tidak percaya. Tirta, yang berdiri tidak jauh dari Rima, juga merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak hanya mengenali wajah Nara, tetapi juga menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar.